Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Jadi pada siang hari ini ya kita ingin membahas untuk analisa weekly ya seperti biasa. Ya jadi saya memang untuk hari ini ya puji Tuhan ada waktu luang ya lebih cepat. Jadi ya kita bisa upload videonya tuh lebih cepat ya. Oke. Di sini saya ingin bahas dulu pertama ya kita seperti biasa untuk weekly itu kita selalu lihat yang namanya COT data. Oke, jadi COT data ini seperti biasa juga dirilisnya itu setiap 1 minggu sekali gitu. Jadi lebih tepatnya di akhir perdagangan ya, kurang lebih Sabtu pagi sih biasanya itu sudah dirilis ya untuk COT reportnya ini sendiri. Nah untuk baca COT report ya, terus untuk cara baca interest heatmap ya atau OI data itu sudah saya buatkan video di JTSC, jadi langsung kalian klik aja di playlist JTSC. Di situ ada judulnya cara baca COT data dan juga open interest data gitu. Nah itu di situ ada saya ajarkan cara bacanya ya. Kemudian juga ada mengenai cara buka linknya dan sebagainya, itu sudah tersedia di video tersebut. Oke, kita lihat dulu. Jadi untuk yang COT ini update-nya itu di tanggal 20 Juni 2023 gitu. Nah, kita lihat di manage money untuk yang long sama short. Nah, kalau yang minggu kemarin kita perhatikan itu kan dia minusnya 10.000 ya untuk yang bagian longnya ya. Kalau kalian masih ingat gitu, kalian boleh cek aja langsung ke video sebelumnya di minggu kemarin punya video. Nah, kemudian untuk yang shortnya itu kan surplus. Jadi memang untuk sentimennya kita katakan untuk bearish ya. Dan memang kalau kita lihat untuk si gold ya selama 1 minggu ke belakang kemarin itu memang dia tuh melakukan penurunan dari kurang lebih 1958 1960 turun ke 1910 ya paling rendahnya kemarin gitu. Jadi memang memberikan sentimen yang bearish. Nah untuk saat ini ya ini sama-sama minus gitu untuk long sama shortnya. Jadi untuk shortnya itu kurang lebih minus 1594. Kemudian untuk longnya ini minus 198 gitu. Nah sebenarnya kalau untuk yang sama-sama minus seperti ini ya memang bisa dikatakan kurang clear ya untuk dari pergerakan sentimen untuk COT datanya si gold ini sendiri. Jadi kalau kita perhatikan sih ya untuk saat ini kita bisa lihat itu adalah mana yang minusnya lebih banyak gitu. Tapi secara data ya kalau misalkan sama-sama minus begini itu kurang clear sih untuk sentimennya minggu depan. Jadi memang mereka pasti ada wait and see-nya gitu. Ini kalau untuk shortnya kan minus 1500-an ya. Kemudian untuk long itu minus 198 ya. Artinya di sini posisinya mereka itu lebih banyak keluar dari posisi short kemudian berganti ke posisi long gitu. Jadi untuk yang short ini udah mulai berkurang nih sentimennya gitu. Atau bisa dikatakan si bearishnya ini udah mulai berkurang gitu. Tapi longnya juga ikut berkurang. Cuma kalau kita perhatikan antara long sama short ini itu lebih banyak berkurangnya short. Artinya orang-orang yang keluar ya dari posisi tersebut itu lebih banyak ketimbang yang posisi untuk longnya dia atau untuk posisi belinya gitu. Jadi memang sentimennya lebih ke bullish. Cuma masih ada bearishnya gitu. Jadi memang masih belum clear kalau dari isi COT data sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk si open interest heatmap. Oh iya, sebelum kita bahas open interest heatmap lebih jauh, kita lihat dulu ya mengenai data yang tadi kita lihat. Memang mungkin ya sentimennya itu kurang clear ya, tapi overall di sini kalau kita perhatikan memang udah mulai bullish kembali ya, udah mulai hampir bisa dikatakan bullish tapi bukan bullish gitu karena sama-sama minus gitu. Nah ini karena memang posisinya kalau kita lihat memang kalau dari si gold ini sendiri dia udah turun kurang lebih dari 2040 ke 1910. Jadi memang dia juga posisinya sudah berada di area support di linknya dia sendiri gitu. Jadi memang kalau kita lihat si gold ini kemungkinan akan retrace dulu, cuma hanya sedikit aja retrace-nya gitu. Ya itu ya kalau misalkan dari datanya gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi si open interest data ini yang tanggal 23 Juni ya hari Jumat kemarin, saat ini kan harga gold itu ada di 1921 ya, 1921 berarti si 19
21921 ya, berarti ini ya, ini supportnya dia. Ini bukan support yang cukup kuat sebenarnya. Saya lebih senang itu lihat dia support di 1915 sampai 1910 gitu. Nih support kuatnya dia. Ya karena memang posisinya untuk 1915 itu ada yang tunggu ya, atau bahasa yang mau beli lah gitu, put money-nya di sana gitu. 1915, 1910 masih jadi area yang cukup bagus untuk kita melakukan pembelian. Cuma untuk saat ini ya, pada saat kita masuk minggu depan ya mungkin kita harus wait and see dulu, karena memang untuk hari Senin biasa saya wait and see dulu, nggak langsung entry ya. Kemungkinan entry itu kalau misalkan ada di sesi London atau nggak di US gitu, karena memang baru konfirmasi pasarnya di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa entry pada saat sesi Asia gitu. Ya tergantung, kita harus lihat dulu untuk hari Senin, soalnya itu awal minggu ya gitu. Nah kalau dari si open interest ya, itu dia masih jadi support level ya, karena dia juga kalau kita perhatikan dia pullback ya dari 1915, 1910 ini jadi supportnya, kemudian dia pullback ke atas ya untuk saat ini di harga 1922 gitu. Nah lalu kalau kita lihat lagi ya untuk si open interest data ini ya, berarti kan si resisten dia ya itu ada di 1925 ya, kemudian 1940 ya, kemudian ada lagi di 1950. Nah 1950 ini udah ada yang put money nih cukup banyak gitu. Tapi kalau kita lihat memang sentimennya kalau bisa dibawa ke 1900, karena ini ordernya semakin banyak kalau kita lihat nih gitu. Jadi yang kemarin dari 2000 ya kan, bahkan dari 1000 terus naik ke 2000, 3000 dan ini langsung loncat ke 5000. Jadi order yang put money di harga 1900 itu semakin banyak. Artinya sentimen dia untuk ditarik ke bawah lagi itu masih cukup besar gitu, karena posisinya kalau kita perhatikan di angka di bawah ya, di bawah 1950 ini orang tuh banyak pasang buy gitu ya, 1, 2, 3 dan ini paling besar 1900. Jadi ini masih jadi target utama penurunan dari si gold itu sendiri gitu. Terjadinya kapan? Kalau bisa sih kalau saya perhatikan ya, memang kalau memungkinkan itu bisa di minggu ini gitu terjadinya gitu. Tapi kita lihat aja nanti untuk update ke depannya gimana. Kita akan coba follow up terus ya untuk data-data ini gitu. Kemudian kalau kita perhatikan ya, jadi dari open interest data itu juga masih bearish ya, kemungkinan besar masih akan ditarik ke bawah dulu. Kemudian kalau kita lihat dari COT juga di sini bisa dikatakan bullish, tapi yang tadi saya bilang belum begitu bullish gitu. Tapi sini posisi bearish sentimennya udah mulai mengecil gitu, karena memang dia itu ada yang tarik money gitu. Jadi menambahkan ya, bilang menambahkan juga enggak, mereka ada keluar juga cuma sedikit yang keluar gitu. Jadi ini belum clear, jadi mungkin kita butuh pergerakan untuk hari Senin ya, nanti kita akan tentukan di hari Selasa ya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, tapi secara COT ya, secara COT ini masih bisa dikatakan bullish sentiment ya, mulai menjadi bullish sentiment gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya dari chart ini sendiri, kalau dia mau turun ke 1900 itu sebenarnya masih sangat memungkinkan. Kenapa? Karena ini si gold ini ya pada tanggal 20 Juni dia itu breakout dari 1940 yang dimana ini adalah jadi area supportnya dia mulai dari tanggal 25 Mei ya sampai 19 Juni ya, karena kan 20 Juni itu di break. Nah di sini ini supportnya dia. Jadi kalau di bawah 1940 biasanya dia cenderung untuk retest kembali ke harga 1900 gitu atau 1900 ya. Contoh di mana? Di sini. Nih dia nggak break dari sini 1940, dia turun lagi ke 1900 baru dia coba naik lagi gitu. Jadi ada potensi nggak sih kalau secara technical analysis? Ya kita kan kalau technicalis ya, bahasanya kan teorinya adalah kita percaya bahwa harga yang dulu itu akan terulang kembali, atau bahasa Inggrisnya tuh history repeat itself gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk turun ke 1900 baru dia naik lagi, coba naik ke 1940 kembali gitu. Karena juga ini kalau dari open interest juga ini masih jadi area patokannya dia atau jadi target penurunan dia gitu. Ini juga sudah saya bahas di video minggu lalu ya, 1900 sama di beberapa video yang lalu gitu. Nah kemudian ya untuk si gold ini sendiri ya, untuk hari Senin sih kalau kita lihat memang kalau secara daily ya ini masih berada dalam tren turun ya. Kalau kita lihat di sini ada 1,
ya ini terbentuk lagi 2 gitu. Ini trennya masih turun gitu. Kemudian dia masih struktur ya, secara struktur dia begitu dia short ini kan dia udah short di sini. Nah dia short di sini nih. Nah ini kan shortnya dia 1978 1980 ya kan, shortnya dia, artinya dia break struktur naik gitu. Nah ini jadi strukturnya turun, berarti ini ada bosnya nih, ini bosnya di 1940 gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia turun lagi lanjut ya sampai dia bisa break dari 1980 ya. Kalau dia bisa break dan naik ke atas 1980 ya berarti dia baru melanjutkan kenaikannya ke atas untuk kita kembali ke angka 2050. Berarti di bawah 1980 dia akan kemungkinan besar untuk retest ke 1900 kembali ya. Bahkan kalau kita perhatikan worst case itu bisa ke 1885 ya di sini gitu. Ini baru dia lanjut naik ke atas karena weeknya si daily candle pada tanggal 15 Maret 2023 itu dia sempat nyentuh seharga 1885 langsung lanjut naik ke atas lagi gitu. Jadi ini worst case ya. Dan kalau kita perhatikan memang ya untuk saat ini ya harga 1900 sampai 1885 itu jadi support daily-nya dia loh. Nah ini jadi support daily-nya dia. Jadi ini adalah support the next support daily. Kan tadi next support daily dia itu kan ada di angka ya, kalau kita lihat di sini lah 1940. Ini kan udah di break nih, berarti next support daily itu ada di 1900 ya sampai 1885 gitu. Break ini lanjut turun ke 1856 gitu. Oke, itu ya untuk si gold minggu depan gitu. Kemudian DXY indeks dolar ya, kita lihat dulu. Untuk indeks dolar itu masih downtrend juga ya. Jadi ya sama-sama downtrend sih kalau kita perhatikan untuk si gold sama indeks dolar sebenarnya. Ini indeks dolar sendiri ya, kalau kita lihat ini ada 1 2 3. Nah ini juga kan 104 belum bisa di break, tapi si dolar ini berhasil nih break atau pullback dari angka 102 sini. Ini support si DXY, support daily-nya dia gitu. Daily supportnya dia. Nah, kita lihat ya di sini tuh. Daily support si DXY gitu. Tadi 101 ke 102 gitu. Kurang lebih 100 pip support daily-nya dia. Tapi dia masih ada di bawah tekanan turun gitu. Cuma kalau kita lihat memang dia tidak menciptakan lower low yang baru ya. Karena sini low-nya sama, sini juga low-nya sama ya kan. Jadi kemungkinan besar ini dia naik dikit ya ke sini. Ini kan ada resisten minor, turun lagi gitu, terus naik lagi sampai dia bisa break dari kurang lebih 104.32 ya di sini. Baru dia bisa lanjut naik ke atas lagi gitu. Dan tantangannya masih di sini nanti kalau dia break dari 104.32 ya. Tantangan dari sini, begitu break dari sini baru dia lanjut naik ke atas lagi untuk retest ke angka 109.5 gitu. Jadi selama dia di bawah 105 berarti dia akan cenderung untuk melakukan penurunan. Nah kalau DXY-nya turun dan bisa break dari 101.017 berarti ini kabar bagus untuk si gold gitu. Gold juga akan kemungkinan lebih ke push naik ke atas ya, mungkin bisa naik di atas 1940 kembali, atau nanti mereka akan melakukan penyesuaian harga kembali gitu. Karena kan kalau kita lihat dari sikap ya Fed itu sendiri, kata dia masih akan mau pause suku bunga kan untuk bulan Juli ini katanya gitu. Tapi kita nggak tahu gimana nanti kenyataannya gimana gitu kan. Bisa aja mendadak dia naikin lagi gitu, nggak di pause sama dia. Jadi memang butuh ditunggu untuk si perdebatan si suku bunga ini, karena mereka juga mau lihat data inflasi terlebih dahulu nantinya gitu di rapat FOMC nanti. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk 4 jam ya si gold ini sendiri, kalau untuk 4 jam sendiri sih ini saya coba buat tarik Fibo ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, untuk kalian yang ada dapat sell dari 1935 1938 ya kan, kemudian ada dapat buy dari 1910 ya atau 19 berapa 12 ya kan. Nah ini kita juga ada share di channel Telegram ya. Jadi saya ada share ini tanggal 22 Juni ya. Kalau sell paling yang bisa clear diharapkan itu di harga 1935 1937an ya. Jadi kalau kalian ambil di M30 itu ada base nya dia. Jadi ini udah saya kasih tahu gitu. Kemudian kalau untuk buy yang menanti short buy
sebelum sesi US gitu, pada range harga 22 sampai 19 gitu. Jadi 1922 sampai 1919 gitu. Tapi masih saya pantau, saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk juga sih pada saat sesi US gitu. Jadi saat dia udah recheck, ya saya masuk, ya kan, terus saya juga dapat sell di 1935 1937 gitu. Jadi kalau bagi kalian dapat juga, saya ucapkan congrats ya kepada kalian semua, dan stay tune terus pokoknya ya untuk si Jurnal Trading ID ini Telegramnya. Jadi saya akan coba untuk share sebisa mungkin ya informasi yang bermanfaat di sini semua gitu. Kemudian juga jangan lupa nih subscribe channel YouTube Jurnal Trading ID supaya saya semakin semangat untuk buat konten-konten analisa seperti ini, dan juga nanti akan saya kembangkan lagi untuk GTSC ke depannya gitu. Nah ini kita lihat lagi ya, ini untuk mapping 4 jam sebenarnya ini belum confirm ya, saya juga sendiri belum confirm dengan mapping 4 jam ini karena saya butuh untuk tunggu pasar buka terlebih dahulu ya. Tapi kalau saya perhatikan untuk si 4 jam ini ya, ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan ke bawah, karena kalau kita perhatikan ini baru lihat ya dari analisa yang belum running marketnya, sedangkan kalau biasanya saya butuh running market untuk ambil konfirmasinya. Ini ada 1 ya kan, 2, jadi ini ada trend line. Kalau kita lihat ya, ini ada trend line, ada poin 1, poin 2, ini ada swing high 1, swing high 2, maka terbentuklah poin 1, poin 2 gitu. Nah ini kalau kita lihat memang dia sudah break dari trend line sih untuk bagian sini, jadi bentuk sideway. Nah ini potensinya dia untuk melanjutkan penurunan gitu kalau saya perhatikan ya. Jadi akan posisi naik dulu dari 1921 ke 1925, baru dia lanjut turun ke bawah, terus tes kembali ke 1913 gitu. Karena kalau kenapa 1925? Karena di sini itu ada support level, ada resisten gitu. Ini support, dia become resisten di sini. Ini bukan major, tapi ini minor resisten atau minor SNR ya, bukan major. Kalau major tetap di 1910 ya, 1913. Kemudian untuk major resisten di 1940 gitu. Yang tadi kita cek di kurang lebih di daily-nya dia ya, sini 1940 yang ini. Nah ini untuk yang 4 jam. Berarti kalau dia bisa break dari 1925, dia baru akan retest kembali ke 1935-37. Nah tapi pada saat dia udah balik ke sini, kita jangan langsung ambil sell lagi gitu, karena memang ini bukan fresh supply lagi gitu. Ini udah 2 kali nih. Kalau di M30 ya 1, 2. Nah ini kalau kita langsung ambil ya, nanti takutnya dia langsung breakout naik ke atas gitu. Itu yang saya takutkan gitu, soalnya udah call dari COT bearishnya udah nggak gitu kuat lagi, udah mulai ada pergantian ya, pergantian sentimen dari bearish ke bullish kalau dari COT datanya gitu. Oke ya, mungkin itu dulu untuk saya dari saya untuk si gold ini sendiri. Nah nantinya kalau misalkan kalian punya informasi ataupun berita yang belum saya sampaikan di sini ya, ataupun ada perbedaan pandangan dengan saya di sini, gak masalah banget, kalian boleh langsung aja komen ya di kolom komentar YouTube saya ya, dan juga nantinya akan saya balas gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih, dan kalau kalian tidak suka dengan videonya silahkan di dislike saja, tapi kalau kalian suka dengan videonya silahkan kalian like, dan juga jangan lupa kalian bagikan ke teman atau saudara kalian atau keluarga kalian ya, atau mama papa yang mungkin ada trading juga ya, atau yang mau belajar analisa ya kan, bisa tolong dibagikan ya channel YouTube Jurnal Trading ID supaya bisa selalu dan mensupport saya di sini, juga teman-teman di Jurnal Trading ID ya, dan bisa semakin semangat untuk buat konten seperti ini setiap harinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.